Akankah dampak virus corona membuat perlambatan ekonomi Amerika Serikat semakin parah atau bahkan pertumbuhan ekonomi menjadi minus? We would expect that this is going to potentially be a weak economic period for the United States. We will not see the growth that we had projected. Industri perjalanan wisata termasuk yang paling terpukul dengan penularan di sejumlah kapal pesiar dan banyaknya pembatalan penerbangan. I mean, this is the biggest crisis in, at least a decade and perhaps longer for the industry globally. Now that this virus has spread to Europe and North America in quite a big way, virtually every airline in the world is impacted, some more than others, but it's very difficult for any airline in this environment to be profitable. Sementara pembatalan festival, konser, dan pertandingan olahraga juga memukul pemasukan restoran dan industri hiburan di kota penyelenggara. Analis dan investor juga mencemaskan efek berantai dari kegiatan manufaktur di Tiongkok yang belum sepenuhnya pulih. Ini berarti mata rantai produksi masih terputus. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti produsen otomotif tidak bisa memaksimalkan produksi mereka. Saat mengumumkan pembatasan perjalanan ke Eropa dan serangkaian bantuan bagi pekerja dan perusahaan yang terdampak, Presiden Donald Trump kembali berupaya meyakinkan publik soal ketahanan ekonomi AS. This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time that we will overcome together as a nation and as a world. Bantuan berupa pemotongan pajak sementara dan kemudahan mendapat pinjaman, juga jaminan cuti bagi mereka yang tertular atau harus merawat anggota keluarga yang tertular. Usually in the business world, this is something that business people would become very, very concerned about and typically not like. But I think right now we're facing a public health crisis. Sementara partai oposisi Demokrat di Kongres juga mendukung peningkatan pendanaan antara lain untuk tes dan perawatan COVID-19 dan peningkatan dana jaring pengaman sosial. It will add to the federal deficit in the short term, but that's important if it means protecting the safety and security of the American public and restoring the economic confidence needed to go forward. Menurut analis perlu langkah segera bukan hanya untuk menangani dampak ekonomi corona, tapi juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi begitu wabah berakhir. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Presiden Trump dinyatakan negatif virus corona setelah menjalani uji medis pada Jumat malam. Dalam sebuah memo, Dokter Gedung Putih menyatakan Presiden tetap tanpa gejala dan pemeriksaan COVID-19 tidak menunjukkan indikasi pada saat ini. Sebelumnya dalam jumpa pers hari Sabtu sore, Presiden Trump mengatakan ia sudah menjalani tes virus corona. I also took the test last night. Yeah. And I decided I should, based on the press conference yesterday, people were asking, did I take the test? I don't know, whatever it takes, a day or 2 days, whatever it is, they send it to a lab. Temperature normal, Mr. President? Jumpa pers diadakan setelah sehari sebelumnya Presiden Trump menyatakan status darurat nasional berkaitan dengan pandemi virus corona. Hal ini memungkinkan pemerintah federal mengeluarkan dana bantuan bencana sebesar $50 miliar atau hampir 750 triliun rupiah dan mengerahkan semua sumber daya yang diperlukan. Dana bantuan darurat untuk meringankan beban ekonomi akibat virus COVID-19 itu telah disetujui DPR Amerika malam sebelumnya. Dalam jumpa persnya, Presiden Trump juga bertekad mempermudah warga Amerika melakukan tes virus corona dan memperkenalkan pihak farmasi swasta yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mempermudah tes tersebut. Menurut Wakil Presiden Mike Pence selaku Ketua Satgas Penanggulangan Virus Corona Amerika, tes juga bisa dilakukan tanpa harus turun dari mobil. And then at the same website, you'll be directed to one of these incredible companies that are going to give a little bit of their parking lot so that people can come by and do a drive-by test. Hingga hari Minggu tercatat sekitar 3.000 kasus virus corona di Amerika Serikat. Dengan korban meninggal sedikitnya 59 orang. Salah satu yang terbesar ada di negara bagian New York. We're going into a full crisis footing. This is a wartime dynamic. Untuk menekan memburuknya penyebaran COVID-19, Presiden Trump juga menambahkan Inggris dan Irlandia ke dalam daftar larangan perjalanan sejak Senin tengah malam. Sementara itu, raksasa teknologi Apple menutup sementara seluruh tokonya di seluruh dunia, kecuali di Tiongkok hingga 27 Maret.
dan menggelontorkan dana sekitar 15 juta dolar atau sekitar lebih dari 200 miliar rupiah untuk menanggulangi pandemi virus corona di berbagai negara. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Pandemik virus corona di kota New York semakin meningkat. Hingga akhir pekan ini lebih dari 260 penduduk terinfeksi COVID-19. Angka ini diperhitungkan akan terus meningkat. Wali kota New York, de Blasio, sudah mengumumkan bahwa kota New York dalam keadaan darurat. Seluruh sekolah umum dan universitas diliburkan. Acara-acara komunitas yang mengundang lebih dari 500 tamu dilarang. Kantor Persatuan Bangsa-Bangsa menutup kunjungan publik dan memeriksa temperatur bagi seluruh diplomat. Museum dan panggung-panggung pertunjukan Broadway dihentikan sementara. Suasana kota menjadi sepi dan minim aktivitas. Oh, it is scary. It is scary. In terms of New York, I've seen things shut down. Broadway's off. If you look at the crowd over here, it's literally 50%. I want to go to Broadway, and now my ticket got cancelled. I can go to a theater. Mulai minggu ini Columbia switch semua ke kelas-kelas yang dilakukan secara remote. Mahasiswa yang bisa pulang dianjurkan untuk pulang, tapi ada beberapa yang tidak memungkinkan, mungkin karena mahasiswa internasional atau low income, itu stay aja di kampus. Banyak warga New York yang memutuskan untuk tidak bepergian dalam keadaan suasana seperti ini. Seperti saat ini saya sedang berada di Parson Boulevard, sebuah tempat kereta bawah tanah subway, dan seperti Anda lihat sendiri di belakang saya tidak ada orang, semua kosong karena warga lebih suka tinggal di rumah daripada bepergian ke tengah kota. Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia membuka telepon hotline selama 24 jam untuk mengantisipasi apabila ada warga Indonesia yang terdeteksi virus corona. Sejauh ini belum ada laporan terkait masalah coronavirus yang ada di lingkungan WNI kita yang ada di 15 negara bagian di wilayah kerja KJRI New York. KJRI terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan mereka. Bila kondisi semakin buruk, kemungkinan kota New York akan lockdown atau ditutup sementara. Nara Tama dan Oliver Pras, VOA, New York. Morrison memperbanyak masukan bagi warga negaranya untuk berpikir dua kali jika ingin bepergian ke luar negeri. Larangan pemerintah Australia terhadap warga negaranya ke luar negeri termasuk dalam kategori tingkat 4. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Australia, pemerintah melarang warga negaranya ke luar negeri. We are upgrading the travel ban on Australians to level 4 for the entire world. That is the first time that has ever happened in Australia's history. The travel advice to every Australian is do not travel abroad. Do not go overseas. Morrison menambahkan sekolah tetap akan buka untuk melakukan bimbingan kesehatan. Para ahli pun siap membimbing dari jarak jauh bila diperlukan. The health advice is that schools should remain open. That is the health advice. Interestingly, this is also what Singapore has done. Singapore has been one of the more successful countries. In Singapore, the schools are open. In Singapore, they've been quite effective in managing and limiting the transmission of this virus in that country. The health advice here, supported by all the premiers, all the chief ministers, and my government, is that schools should remain open. Korea Selatan tengah mempertahankan tren penurunan infeksi harian, meski kekhawatiran tentang wabah baru di sekitar kelompok kecil tetap ada. Penghitungan harian menandai hari keempat berturut-turut bahwa negara itu telah memposting kurang dari 100 infeksi baru, meskipun sedikit naik dari 84 yang tercatat sehari sebelumnya, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea. 금일 오전 0시 기준 코로나19로 치료받고 있는 확진자는 6,789명이고 1,540명이 완치되어 격리 해제되었고 84명이 사망하셨습니다. Ini membawa total infeksi Korea Selatan ke 8.413. Sementara korban tewas naik 3 menjadi 84. Meski demikian, tren penurunan infeksi secara keseluruhan telah meningkatkan harapan bahwa epidemi terbesar Asia di luar Cina mungkin mereda. Saling tuding antara Cina dan Amerika Serikat terkait merebaknya pandemi corona
Informasinya akan hadir sesaat lagi.